Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Hai. Halo. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua sudah? Sudah. Jadi sebelum kita ke sekolah, terlebih dahulu harus kita Sarapan. Nah, selanjutnya sebelum juga kita ke sekolah, terlebih dahulu harus kita Makan. sikat gigi, ya. Ya. Setelah habis mandi sikat gigi, pakai baju, langsung menuju ke sekolah. Menuju ke sekolah. Sudah siap pelajar semua sudah? Sudah. Sudah siap? Siap. Sekarang Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Ya. Coba dengarkan namanya. Clara, Hadir. Fatir, Hadir. Ainun, Hadir. Ilal, Hadir. Muhammad Bilal, Hadir. Reza, Hadir. Evan Dimas, Hadir. Reva, Hadir. Mutmaina, Hadir. Aviana, Hadir. Hasan, Hadir. Liviani, Hadir. Aca, Hadir. Salam, Hadir. Yusuf. Hadir. Nah, jadi hadir semua ya. Ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu harus kita Berdoa. berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa di depan? Bilal, pimpin doa. Jadi sebelum kita berdoa, semua topinya yang masih ada di kepala disimpan di atas meja. Terus kalau kita berdoa, tidak boleh ada yang ribut ya. Ya. Berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Selanjutnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum kita menyanyi, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, untuk mengingatkan pengetahuan tentang lambang-lambang Pancasila, Pak Guru di sini akan menunjukkan gambar-gambar lambang sila Pancasila dan siswa menjawab pertanyaan yang diberikan sebentar sama Pak Guru ya. Ya. Sekarang perhatikan di depan. Ini gambar apa ini anak-anak? Garuda. Gambar apa? Garuda. Lambang Garuda. Jadi di dalam lambang Garuda itu terdapat 5 sila. Jadi Pak Guru akan tanya, sila pertama pada Pancasila itu melambangkan apa? Bintang. 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 Sila pertama pada Pancasila itu melambangkan bintang. Apa isi dari Pancasila bunyi bintang? Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, gambar apa ini? Rantai emas. Ini adalah gambar rantai Emas. Bunyi dari sila kedua rantai emas itu adalah apa? Kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu masuk pada sila kedua. Selanjutnya, ini gambar apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Masuk pada sila Tiga. bunyi sila ketiga pada Pancasila itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Selanjutnya, ini gambar apa anak-anak? Kepala? Kepala banteng. Ini sila keberapa? Sila keempat. Bunyinya sila keempat apa? Kemanusiaan yang kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan. Bagus. Selanjutnya, ini gambar apa anak-anak? Tali dan kapas masuk pada sila keberapa? Sila kelima. Bunyi daripada sila kelima anak-anak apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu dan hafal lambang Pancasila. Kita sudah menjadi warga negara Indonesia, tidak tahu lambang Pancasila. Jadi harus dihafal ya. Ya. Setelah Pak Guru menjelaskan tadi, sekarang anak-anak Pak Guru minta untuk berdiri semua. Berdiri semua, kita akan membacakan bunyi Pancasila. Coba bersama-sama. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan semua.
Nah, silakan duduk kembali anak-anak. Terkait materi kita tadi, Pak Guru akan menjelaskan pentingnya agar siswa mengetahui sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada di antara kalian yang punya tetangga yang beda agama? Ada? Siapa yang punya tetangga yang beda agama? Ada? Siapa yang punya saudara yang berbeda agama? Ada? Kira-kira Pak Guru mau tanya, kalau ada saudara dan tetangga kalian yang berbeda agama, kira-kira bagaimana? Harus kita saling menghormati. Meskipun kita berbeda agama, kita tidak boleh saling menghina. Kita harus saling menghormati, menghargai, ya? Tidak boleh, jangan karena kita berbeda agama kita menghina, tidak boleh. Karena di dalam agama itu dilarang. Meskipun kita berbeda agama, tetapi harus kita saling menghargai. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Selanjutnya berdiskusi bersama kelompok, menceritakan gambar contoh penerapan sila-sila Pancasila, menyebutkan contoh penerapan sila-sila Pancasila di rumah dan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang perhatikan, Pak Guru akan putarkan video di depan, ya. Sebelum Pak Guru putarkan videonya, terlebih dahulu anak-anak siapkan bukunya. Siapkan bukunya, simpan di atas meja, pulpennya semua disiapkan. Karena sebentar di dalam video pembelajaran ini, sebentar ada pertanyaan. Jadi setelah anak-anak menyimak video yang Pak Guru putarkan tadi, kalian tulis apa yang terdapat di dalam video tersebut. Sebentar Pak Guru akan tanya, karena di dalam video tersebut sebentar Pak Guru akan tanyakan tentang video yang Pak Guru tadi sudah putarkan, ya. Perhatikan, disimak baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik, disimak baik-baik videonya, ya. Pandangannya semua di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Jadi dia akan menjelaskan mengenai sila-sila Pancasila. Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, Perhatikan videonya. dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu, ya. Nah, kita mulai dari sila
yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua. Catat ya, diperhatikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Simak baik-baik videonya ya. Kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan Simak, diperhatikan baik-baik videonya ya anak-anak. mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padiran kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam,
melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pelajaran minggu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga Itulah tadi terkait video pembelajarannya kita tadi ya. Setelah anak-anak selesai menonton video, sekarang Pak Guru mau tanya. Sekarang Pak Guru akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua ya. Nah, apa arti warna kuning pada gambar sila ke-1? Selanjutnya, apa arti gambar rantai yang berbentuk lingkaran pada sila kedua? Rantai emas. Yang ketiga, apa arti gambar pohon beringin pada sila ketiga? Kepala banteng. Apa artinya? Apa arti dari gambar pohon beringin pada sila ketiga? Tadi kan anak-anak sudah menyimak videonya ya? Persatuan Indonesia. Sudah menonton videonya. Jadi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, apa arti gambar kepala banteng pada sila keempat? Apa artinya kepala banteng pada sila keempat? Apa Reza? Letakkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa arti gambar padi dan kapas pada sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah arti daripada sila-sila Pancasila. Selanjutnya, setelah Pak Guru selesai bertanya kepada anak-anak, Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya? Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, di sini Pak Guru akan bagi kelompok 1. Jadi yang di depan itu adalah kelompok 1. Kelompok 1 ketuanya itu Ainun. Ya. Kelompok 2 ketuanya Evan Dimas. Ya. Sedangkan kelompok 3 ketuanya adalah Aja. Nah, diingat ya? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini Pak Guru tadi sudah membagi menjadi 3 kelompok. Yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu wajib kita lakukan. Ya? Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu wajib kita lakukan. Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh? Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa kalau di sekolah? Apa? Menghargai guru. Kalau di rumah contohnya seperti apa? Menghargai orang tua. Itulah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama. Pada sila kedua, siapa yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh pada sila kedua?
Harga seluruh teman. Berbicara kepada orang lain harus dengan sopan. Bertemu dengan guru harus sopan. Bertemu dengan orang tua di rumah harus sopan. Saling hormat menghormati, saling hargai menghargai. Selanjutnya pada sila ketiga, siapa yang bisa memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Menghargai teman yang berbeda agama. Iya, bagus. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi harus kita dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, pada sila keempat, siapa yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Ini termasuk salah satu contoh di dalam lingkungan sekolah kita, di dalam kelas, yaitu musyawarah, diskusi. Jadi di sinilah gunanya tadi Pak Guru akan membentuk kelompok supaya kalian sebentar berdiskusi bersama teman. Itu salah satu contoh penerapannya di sekolah. Ya? Dalam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya pada sila kelima, siapa yang bisa memberikan contoh? Membantu orang yang sedang sakit, ya? Membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang setelah Pak Guru selesai membagi kelompok, maka Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi tiap-tiap kelompok Pak Guru akan bagikan satu, ya, dalam satu kelompok satu, kelompok dua, selanjutnya kelompok tiga. Terus Pak Guru juga sudah menyiapkan alat dan bahannya di sini. Pak Guru sudah siapkan gunting, lem, jangan dulu ada yang kerjakan, ya. Nanti sebentar Pak Guru bimbing bagaimana caranya. Jadi kita kelompoknya diatur memang, ya. Iya.
Sekarang perhatikan ya. Ya. Sebelum anak-anak mengerjakan lembar LKPD-nya, perhatikan petunjuk dari Pak Guru ya. Ya. Di situ Pak Guru sudah siapkan semua alat dan bahannya. Jadi tugas daripada anak-anak itu tinggal menggunting, terus menempelkan ke dalam lembar LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Ya. Silakan dikerjakan. Ini yang pertama nama kelompoknya dulu. Nama kelompok ya. Ditulis nama kelompoknya dulu anak-anak. Jangan dilupa ya. Nama kelompoknya jangan dilupa. Ya. Jadi kita sepakat kita akan menggunakan waktu 20 menit ya. Ya. 20 menit. Kita akan menggunakan waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Karena sebentar masing-masing kelompok itu akan maju di depan untuk mempresentasikan ya Ya. hasil dari diskusinya. Silakan dikerjakan. Ini langsung ditempel saja ya, langsung ditempel di lem. Langsung diberikan perekat. Ini di belakang. Begitu ya. Ya. Nama kelompoknya dulu ya di atas ya. Setelah itu, ini lagi yang digunting. Oke, tempel lagi ya. Ya.
Berikan berkat ya. Berikan berkat. Sudah dimengerti? Sudah dipahami? Nah, bagus. Setelah itu, mana tadi? Nilai. Mana mereka tadi? Habis itu ini lagi ya, yang digunting ini. Ya. Gunting kasih rapi ya. Setelah itu susun ini ada nomornya ya. Nah, cepat. Ya.
Cepat ya. Lanjut. Seperti itu ya. Ya. Satu juga satu digunting saja, satu digunting ya. Ya. Kelompok satu bagaimana? Sudah? Dilem itu ya. Sudah kelompok dua? Cepat, waktu. Nah, sudah? Kelompok dua ya.
cepat ya. Lihat versinya. Mana dari kertas ini? Urutan yang mana? Urutan yang dari kertas. Lihat versi di sini. Kita baru itu ya. Baju kertasnya ini. Kelompok 1 sudah?
Sudah yang selesai? Sudah? Jadi kelompok yang sudah selesai siap-siap maju di depan untuk mempresentasikannya ya. Kelompok berapa dulu yang mau maju di depan? Kelompok berapa yang mau maju di depan? Kelompok 1. Nah, coba kelompok 1. Maju di depan. Semuanya di depan maju. Silakan dibacakan, presentasikan ya. Nah, presentasikan. Silakan. Ini kelas ini. Nah, ya, saya buat presentasi. Lambang pada surat pertama itu bintang. Penyerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Taat pada nasihat orang tua. 2. Rajin beribadah. 2. Rantai emas. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan keluarga. 3. Pemenang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 4. Kepala banteng. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah. 2. Berjiwa besar menerima pendapat orang lain. 5. Pari dan kapas. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu orang tua. 2. Bekerja keras dan tidak boros. Sekian dan terima kasih. Nah, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya, bersiap-siap kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menggunakan lambang pertama. Kehidupan sehari-hari, tidak berbuat semena-mena, terdapat teman. 2. Dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan sifat tentang rasa bersama teman.
3. Lambang rantai makanan. Mohon beriman. Kami menggunakan dalam kehidupan sehari-hari mengikuti diskusi di sekolah. 4. Lambang kepala banteng. Kami menggunakan penerapan sehari-hari. Berani menyampaikan pendapat. 5. Hari dan kapas. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kewajiban dengan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan. Akan kembali selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kita mengembangkan membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. 2. Mencari emas, mengembangkan Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ya, 2. Mencari emas, mengembangkan menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. 3. Memberi cinta tanah air. bagus. 4. Membantu mengembangkan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. Hari dan bagus mengembangkan sikap baik. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan untuk kembali. Evan dan mendukung. Setelah anak-anak selesai mempresentasikan hasil LKPD-nya, maka masih ada salah satu kelompok yang masih kurang ya. Nah, utamanya dalam penempelan gambarnya itu harus teratur. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 juga. Nah, jadi penempelan gambarnya itu harus diperbaiki ya. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu sudah bagus. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sangat bagus. Sekarang anak-anak setelah sudah selesai dipresentasikan, sekarang berdiri semua. Akan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Perhatikan.
Karena Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. karena Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya perhatikan, Pak Guru akan tampilkan. Kita akan sama-sama membaca makna sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca makna daripada sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya yaitu saling mencintai dan menumbuhkan rasa dengan rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga persatuan Indonesia. Maknanya menempatkan persatuan bangsa asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat maknanya menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah dan dilakukan dengan hati nurani. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai untuk kekeluargaan dan gotong royong. Itulah makna daripada sila-sila Pancasila. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimpulkan ya, Pak Guru akan menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru akan bertanya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran termasuk pengamalan sila keberapa ya? Sila ke-1. Sila ke-1.
Nah, terus pembelajaran kita pada hari ini yang mencerminkan sila keempat Pancasila itu apa? Hah? Bermusyawarah. Bagus. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Sebelum Pak Guru tutup pertemuan kita pada hari ini, karena tadi kita belajar diawali dengan doa, kemudian juga kita akan akhiri dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa di depan? Evan Dimas. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, silakan duduk kembali. Nah, jadi anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.